Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu baik? Oke, baik. Nah, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita baca suratul Al-Fatihah, Al-Hadiniyah, Wal-Rasulihah, Al-Fatihah. Amin. Sebentar ya, Ibu absen terlebih dahulu. Sudah tahu kan kalau saya dengan siapa? Ya, dengan Ibu Fitri Cahyani. Bentar, Ibu absen terlebih dahulu. Ananda Fahria. Oh ya, kamu ada. Siti Jamalia. Mana anaknya mana? Ya, kamu. Rinto. Loh, kok nggak hadir? Kemana ini anaknya? Oh, sakit. Febri Nawang. Ya. Cici Nadia. Perempuan apa laki-laki nih? Oh, perempuan. Oke, materi pelajaran kita pada pagi hari ini di kelas 8 apa nih A ya? Oke, di kelas 8A ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama, Ibu akan memberikan selebaran kertas ini, ada 4. Nah, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah udah ada yang tahu kan apa? Ada 4. Yang pertama apa ini? Ayo. Jelas kalian tahu karena ada tulisannya ini. Benar sekali, kitab Jabur. Nah, kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi siapa? Ayo. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau ini ada yang tahu? Ini ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bentuknya kitabnya dahulu itu seperti ini. Kalau sekarang kurang tahu ya, mungkin ya lebih modern lagi. Oke, lanjut. Ini ada kitab apa? Kitab Injil. Ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, ini ada kitab apa? Yo. Benar sekali, kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, bentar, ini Ibu simpan dulu. Tujuan dari pembelajaran kita ini mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya siswa-siswa ini bisa menjelaskan kembali apa tentang isi dalam kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa mengamalkan dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari pada siswa. Nah, Ibu akan menggunakan metode picture and pictures. Nah, langkah-langkahnya nanti Ibu akan membagi kelompok menjadi kelompok 4 kelompok saja. Ini nanti dibagi setiap satu kelompok 1 kitab. Nah, tugasnya nanti mengamati kitab-kitab Al-Quran ini. Yang pertama yaitu misalnya kitab Al-Quran ini ada pada Al-Quran ayat berapa. Nah, dan di situ isinya apa? Isi Al-Quran itu apa? Isi kitab Jabur itu apa? Isi kitab Taurat itu apa? Oke, ya. Ini saya kasih ke kelompok 1, ayo maju. Ya, kelompok 2 ayo maju. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, baik.
Kita akan kasih waktu selama 20 menit saja untuk berdiskusi. Silakan. Dari pembahasan kalian, Ibu akan simpulkan. Nah, kitab itu adalah apa? Ayo. Kitab itu adalah meyakini bahwa itu diturunkan kepada wahyu yang diturunkan kepada siapa? Rasul untuk dibagikan kepada manusia. Nah, kita itu harus meyakini adanya kitab-kitab Allah itu tadi. Itu bentuk dari rukun apa? Islam. Nah, kemudian kitab itu kan ada 4. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ada 4 ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Untuk bentuk kitabnya kan sudah lihat tadi yang Ibu sudah kasih gambarnya, kertas-kertas ini. Nah ini nanti. Yang pertama Ibu akan menyimpulkan tentang kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan pada abad ke-12 Masehi, yaitu diturunkan di kota Israel. Nah, kitab Zabur ini tuh ada pada surat Al-Isra ayat 55. Nah, isian dari kitab Zabur ini itu nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada karunia-Nya. Bisa kita simpulkan yaitu akidah atau syariatnya gitu ya. Nah, untuk yang kedua Ibu akan menyimpulkan pada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini itu diturunkan di kota Yahudi dan di kota Nasrani. Kenapa diturunkan di kota Yahudi dan Nasrani? Karena dahulu kala kan banyak orang-orang yang menyembah berhala. Nah, diturunkan kitab itu biar orang-orang itu tidak menyembah berhala lagi, dan tidak suka mencuri, tidak suka berzina, dan mereka itu menjadi taat gitu loh, karena ada kitab ini itu, maka mereka itu sudah tidak bisa melakukan menyembah berhala itu tadi. Nah, itu diturunkan pada abad ke-10 Masehi. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil ini sudah dari gambarnya saja, ini ada gambarnya Kristen ya, salib, lambang salib ini. Nah, itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini diturunkan pada abad pertama Masehi. Di mana? Di Yerusalem, kota Yerusalem. Kitab Injil ini ada pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46. Nah, isi dari kandungan kitab Injil ini tadi itu berupa kayak perintah untuk kembali ke ajaran yang benar gitu loh, ke tauhid dan menjauhi sifat-sifat tamak itu tadi. Intinya itu perjanjian baru Kristen, perjanjian baru untuk agama Kristen. Makanya diturunkan di kota Yerusalem. Dan yang terakhir ada Al-Quran. Nah, Al-Quran kebalik. Nah, ini Al-Quran. Untuk kita sendiri ya sudah mengenalkan Al-Quran itu kitabnya siapa? Agama Islam. Agama Islam kan. Nah, ini diturunkan di kota Mekah dan Madinah pada abad keberapa? Pada abad ke-6 Masehi. Nah, isinya dari kitab Al-Quran ini banyak sekali, mulai dari akidah, ibadah, dan akhlak, kemudian hukum, kemudian sejarah dan iptek. Kan ada sejarahnya Nabi Muhammad, ada sejarahnya Nabi Daud, ada sejarahnya semuanya kan, mulai dari hari kiamat juga sudah ada, ibadah kayak kita ini kan mata pelajaran apa, akidah, akhlak. Nah, di situ kan untuk membentuk akhlak kita terus menjadi baik, jujur, intinya membenah akhlak kita gitu loh. Kita harus sopan santun kepada orang tua.
Itu di Al-Quran kan juga ada semuanya. Nah, sejarah juga sudah ada, mulai dari sejarah masuk Islam, sejarahnya apa, ada semuanya pada Al-Quran ini. Jadi itulah manfaatnya pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia, kita itu harus bisa mencerminkan perilaku kepada kitab-kitab Allah. Tentunya kita adalah agama Islam. Nah, apalagi Islam itu syaratnya kan harus bisa meyakini adanya kitab-kitab Allah itu tadi ya. Oke. Mata pelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya anak-anak.